kita akan belajar mengapa dia naik. Apakah cukup dia sudah bangkit? Kenapa harus naik? Ya, saya baca Efesus 4 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya kata nas itu adalah cuplikan ayat di Perjanjian Lama. Tatkala Yesus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Nah, ini masalahnya. Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Bukan sekedar dia bosan di dunia terus dia balik lagi ke sana, tidak. Tapi dia membawa tawanan-tawanan. Walaupun cuma diulang 2 kali kata tawanan-tawanan, tetapi jumlah tawanan-tawanan yang dia bawa naik itu miliaran, sudah. Nah, saya tanya kepada saudara, siapa tawanan-tawanan yang dimaksud dalam ayat ini? Rasul Paulus diberi pewahyuan yang luar biasa. Siapa tawanan-tawanan ini? Ayo, gak usah ragu-ragu. Michael, Eric, jawab. Siapa tawanan-tawanan itu? Ayo. Ya. Ibu Sri, siapa? Orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang terhilang. Siapa lagi yang bisa jawab? Siapa tawanan-tawanan itu? Kalau saudara nggak jawab, kita langsung selesai ibadah. Saya mau jalan-jalan saja, cari ikan patin di sini. Ayo, jawab cepat. Siapa tawanan-tawanan itu? Ayo, yang lain. Umat yang berdosa. Umat yang berdosa. Iya, jawabannya adalah semua manusia yang mau percaya kepada Dia, termasuk diri kita. Saudara perhatikan, tidak semua kita ada di penjara. Putih masih di sini kok. Tapi sesungguhnya, walaupun orang itu kelihatan rajin ke gereja, tapi masih bisa jadi tawanan dalam hidupnya. Saya mau tanya kepada saudara, Om akan terus ngomong kepada kamu ya sampai ketemu cita-citamu nanti apa, awas. Kalau enggak, papamu saya diajarin nanti itu. Oke, tolong berikan kepada saya sebuah jawaban. Menurut saudara, manusia sekarang ini paling banyak ditawan oleh apa? Jangan bilang dosa itu terlalu luas, terlalu rohani. Kalau bilang keinginan, sebutkan bentuknya. Hawa nafsu terlalu banyak juga. Iblis jangan suka nyalakan iblis. Kasihan dia disalahkan terus. Sungguh saya itu tidak suka kalau ada orang Kristen suka nyalakan iblis. Sebab mereka itu sudah salah dari dulu, kok usah disalahkan terus. Dia memang sudah salah. Ayo, yang salah adalah diri kita, bukan iblis. Bentuk yang jelas. Jangan sebut dosa, jangan sebut hawa nafsu, terlalu luas. Konkret, ayo. Tawanan apa paling banyak sekarang? Keinginan. Bukan keinginan itu enggak jelas. Keinginan apa? Harus jelas. Keinginan daging. Uang, ya keinginan daging juga sama, itu terlalu rohani. Nah, ini contohnya, saudara, berarti kita nggak pernah bisa nginjil. Kalau kita menginjil kepada orang-orang belum percaya Yesus, jangan pakai istilah-istilah rohani. Hawa nafsu, keinginan daging. Mereka tuh bingung, apa itu? Sebutkan yang jelas. Uang, betul. Setelah itu, dari uang muncul apa lagi? Bukan, masalah terlalu luas, yang konkret. Bukan, khawatir juga. Banyak. Kekuasaan terlalu rohani. Bukan. Sebutkan yang paling banyak. Sekarang tiap hari kita dengar di TV, di radio, di koran, pejabat, polisi, korupsi. Ya, salah satu itu perampokan. Itu kan nggak semua, yang lebih banyak dari korupsi. Korupsi cuma orang-orang tertentu. Kenapa? Ingin kaya, sama uang tadi. Terlalu luas juga. Ayo yang paling banyak, yang hari-hari kita dengar. Dari anak kecil sampai orang dewasa, dari rakyat sampai pejabat. Tawanan yang paling banyak sekarang ini kita dengar tiap hari. Bukan kebohongan. Ambisi. Bukan ambisi, yang paling banyak kita dengar tiap hari. Apa? Apa pejabat? Ingin jadi pejabat. Bukan, oke itu juga. Ada lagi yang lain, sebutkan. Narkoba, goblok. Lo serius? Anjing, saya nggak suka barang itu, saudara. Anjing itu nggak suka. Manusia itu bodoh sekali. Setan yang paling kurang ajar sekarang adalah narkoba. Catat itu baik-baik. Saudara lihat, di semua lembaga yang menahan orang narkotik, catat 73% itu orang Kristen. Itu yang kurang ajar betul. Saya punya data itu.
Karena saya pelayanan untuk orang-orang narkoba. 73% semua yang tertangkap narkoba itu adalah orang Kristen. Termasuk artis yang tertangkap narkoba. 60% itu artis Kristen. Tidak sedikit pemain musik gereja, aktivis gereja kena narkoba. Jawab iya atau tidak? Nah, inilah tawanan-tawanan. Yang kedua itu pornografi, percabulan, perzinahan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tamak akan uang. 3 hal ini yang sekarang iblis sedang gencar-gencarnya menyeret kita sebanyak-banyaknya. Ulangi, apa tadi satu? Saya coba yang lain jawab. Apa satu? Narkoba. 2 apa? Pornografi, percabulan, perzinahan. Nomor 3, uang. Ini 3 hal besar yang iblis sedang buat. Mereka mencari orang-orang yang lemah. Maka itu saya nggak suka nyalakan iblis, karena itu tergantung kita. Suatu hari saya baca ilustrasi menarik. Ada seorang anak Tuhan cukup setia dengan Tuhan, rajin ke gereja. Hari itu datang kepada Tuhan, nangis, Tuhan ampuni saya dijerat oleh iblis, saya jatuh dalam dosa, dipasang jerat itu oleh iblis. Tuhan tanya, iblis yang mana? Yang di situ, bawah pohon situ. Oke. Iblis didatangi, hei iblis, kenapa kamu ganggu anakku ini? Anakmu yang mana Tuhan? Sebut si A. Loh, Tuhan, aku nggak pernah ganggu dia. Aku tuh pasang jerat di depan rumahku, dia ke situ. Yang goblok siapa? Yang goblok siapa? Cepat. Ya kita. Kenapa iblis disalahkan? Dia memang pasang jerat di situ. Nah, saudara, jadi kalau jatuh dalam dosa, jangan pernah salahkan iblis. Salahkan siapa? Bilang salahkan istri, awas, dalam nama Yesus. Salahkan siapa? Diri sendiri. Karena kita yang milih. Ingat, tidak ada dosa yang datang dengan tiba-tiba. Renungkan, betul atau tidak kalimat ini? Tidak ada dosa yang datang dengan tiba-tiba. Coba jawab. Iya atau tidak? Ya, setiap dosa berarti ada apanya? Pendahuluannya. Ya, ingat itu, setiap dosa itu ada pendahuluannya. Nggak ada yang tiba-tiba. Nggak ada tiba-tiba, oh berzina, tiba-tiba mabuk. Nggak ada. Pasti ada pendahuluannya. Tiba-tiba ikut judi, enggak. Nah, ketika pendahuluan itu datang, kita harus siap. Jangan kita mau dikalahkan. Oke, beri tanda Efesus 8, Efesus 4 kita belum selesai. Mari kita lihat Yakobus pasal 1. Nah, tolong, yang sampai hari ini masih rajin berdosa. Lihat ayat ini ya. Rajin kok berdosa. Itu banyak sekali terjadi. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Saya mau bacakan ayat ini pelan-pelan supaya kita semua tahu. Maaf, saya berkata, siapa yang sering terlibat hutang, itu dosa, itu tawanan, saudara. Orang yang terlibat hutang itu dosanya cuma 2. 1, ingin seperti tetangganya, iri hati. 2, takut menderita, sombong. Betul? Orang yang gak takut menderita, hidup apa adanya yang bisa dipakai, dia gak akan hutang. Orang yang gak iri hati, dia gak akan hutang. Dia nggak ingin lihat barang tetangganya kok punya. Satu hari saya baca ilustrasi menarik sekali. Ada suami itu takut pulang ke rumah. Kalau mau pulang ke rumah, tanya dulu, ditelepon anaknya atau pembantunya atau tetangganya, tolong cek istri saya sudah tidur atau belum. Kenapa? Karena tiap kali pulang ke rumah pasti istrinya cerita, Pak, tetangga sebelah baru ganti TV, sebelah sana lagi ganti sofa. Terus tiap hari begitu. Sampai suami itu takut untuk pulang karena iri hatinya ini. Satu hari dia berdoa, Tuhan berikan saya cara untuk membuat istri saya ini bertobat supaya nggak iri hati lagi. Jadi tetangga punya apa saja baru beli pasti minta. Untung suaminya nggak korupsi. Satu hari dia dapat ide. Pertama kali dalam sekian tahun si suami pulang normal, jam kantor tutup dia pulang. Sambil depan rumah siul-siul nyanyi-nyanyi. Istri langsung mikir, wah ini dapat duit banyak ini. Tumben pulangnya siang begini, kok nggak seperti biasanya. Itu sampai rumah, Pak,
tumben kenapa kok senang sekali, sukacita sekali? Banyak duit ya? Enggak. Tapi kok enggak pernah bapak pulang sesore ini terus nyanyi-nyanyi? Kenapa? Enggak apa-apa. Wah, dikasih makan senang. Istri makin gencar. Kenapa? Karena enggak seperti biasanya. Karena didesak terus. Maka si suami berkata, saya dengar tetangga punya istri muda. Ngerti maksudnya? Kira-kira jadi istrinya bagaimana? Iri hati juga tidak? Nah, siapa jawab? Kira-kira istrinya iri hati juga enggak? Ngerti nggak ilustrasi itu? Maka itu jangan goblok, tahu nggak, dalam nama Yesus. Jangan hidup karena tetangga. Katakan amin. Nah, betul? Ayo ibu-ibu yang suka didatangi tukang kredit itu, bertobat itu ya. Suami kerja setengah mati, istri kredit terus. Awas gitu. Satu hari, semakin itu kumpulkan banyak ilustrasi, menolong sekali. Satu hari, seorang satpam di sebuah mall besar. Kalau saudara tahu mall Taman Anggrek di Jakarta. Nah, satpam ini sudah tua. Selama berapa minggu, satpam ini tiap kali tugas pasti melihat dua suami istri yang sudah tua juga rukun, bergandengan tangan. Terus dan tiap kali satpam melihat pasti si bapak yang gandeng tangan istrinya. Erat sekali. Aduh, bapak itu betul-betul kagum, terpukau. Lama-lama dia nggak tahan, ingin tanya resepnya apa. Kok bapak sudah tua bisa begitu harmonis dengan istri sampai digandeng terus. Sambil jalan si bapak jawab, ini bukan harmonis. Loh, kenapa? Dia itu tukang belanja. Kalau tangan saya nggak pegang, belanja terus dia itu nanti. Ngerti ilustrasi itu? Antara suami dan istri, istri yang paling banyak khawatir. Maka itu kenapa banyak suami jadi perampok? Karena istrinya nyanyi terus di rumah. Kawin 24 tahun, kalung imitasi terus. Maksudnya, ngerti gak ilustrasi itu? Tolong istri-istri, jangan jadi tawanan kekhawatiran. Istri yang suka khawatir membuat anak-anak gak betah di rumah. Karena istri yang suka khawatir, itu suasana rumah jadi panas. Karena istri yang suka khawatir, muka pasti cemberut terus. Betul? Nah, itu dia. Ayo, yang lain harus jawab jujur. Betul itu. Dengarkan ya, orang Kristen apa? Saya punya banyak bukti. Karena saya ini suka meneliti kasus-kasus sosial di masyarakat. Saya suka meneliti itu. Saya punya bukti. Ternyata banyak sekali orang Kristen sukacitanya itu tidak ditentukan karena Yesus mengampuni, tapi karena uangnya. Jadi kalau uangnya lagi banyak, wah, bagus mulutnya, wajahnya indah sekali. Kalau nggak ada duit, wah, mulutnya moncong ke depan, mukanya jeleknya luar biasa. Sampai anjingnya pun tahu kapan bosnya punya duit dan nggak punya duit. Loh, serius, anjing bisa tahu. Saya ceritakan gini ya, kalau saudara punya anjing di rumah, oke, ya, anjing itu kan peka, bukan telinganya. Dia tahu ini motornya bos atau motornya nyonya, anjing itu tahu. Betul atau tidak? Nah, kalau hur, wah, ini nyonya pulang. Anjing ada di depan pintu, tapi di ruang tamu. Dia pasang kuping dulu. Kalau buka pintu pagar, apa itu, matikan mesin, halus-halus, nggak gitu. Terus sudah pintu dibukain, apa ditabrak semuanya. Begitu dengar nyonya turun atau bos turun dari motornya, lalu dengar siul-siul nyanyi-nyanyi, anjing nggak akan pindah dari tempat situ, dia tetap tidur karena anjing tahu bosnya lagi punya duit. Karena dia nyanyi-nyanyi. Tapi kalau anjing itu dengar nyonyanya pulang atau bosnya pulang, klakson doing kencang-kencang itu, dari dua so teriak-teriak, anjing itu lagi nggak punya duit itu. Langsung anjing cari kolong meja di mana supaya nggak ditendang nanti waktu masuk. Ngerti maksudnya? Saudara, ayo kita jujur. Apa yang menentukan sukacita kita dalam hidup? Kalau sukacita kita ditentukan karena banyaknya uang, kita belum Kristen. Catat itu baik-baik. Berarti kita masih mata duitan dalam hidup. Kalau uang banyak, masakannya enak-enak gitu. Kalau uang nggak ada, masakannya ada yang tawar, ada yang asin. Aduh, ini bagaimana ini? Ayo jujur ya, dalam hidup ini yang mana? Oke, kita baca. Saya akan baca. Apa itu sumber dosa? Ayat 13. Yakobus 1. Oke. Apabila siapa?
Ayo baca seorang. Apabila seorang dicobai, digoda, maksudnya janganlah ia berkata, aduh, pencobaan datang dari Tuhan, aku dicoba Tuhan. Jangan berkata begitu, sebab Tuhan tidak dapat apa? Dicobai. Terus kita harus tahu, jangan pernah berkata ini semua karena Tuhan, tidak. Terus, sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Tuhan sendiri tidak mencobai siapapun. Mencoba itu artinya ngetes, ya, ingin tahu orang itu bagaimana. Nah, papa kita enggak, karena dia tahu kok kita ini siapa. Oke, ayat 14. Tetapi berapa orang? Ayo baca, berapa orang? Tiap-tiap orang digodai oleh apanya sendiri? Nah, keinginannya, termasuk yang suka utang. Ingat itu, yang suka tipu, yang suka ini, suka yang jahat, karena digoda oleh keinginannya sendiri. Setelah itu, kalau keinginan dibiarkan, ingat saya sudah katakan tadi, ada dosa yang tiba-tiba tidak? Loh, tanya belum 1 jam ngomong soal lupa. Ada dosa yang tiba-tiba atau tidak? Ya, jadi setiap dosa ada apanya? Pendahuluannya. Nah, ini pendahuluannya. Diseret, ditarik oleh keinginannya sendiri. Kedua, karena ia diseret oleh keinginannya. Ketiga, diapakan? Baca kitab saudara. Ketiga, diapakan? Ayo, yang bawa Alkitab baca. Diapakan? Aduh, yang bawa Alkitab, saudara, lihat Alkitab saudara. Saya ini kalau khotbah itu ngajar, karena saya seorang guru, dan ini cara saya ngajar. Saya mau interaksi. Saya nggak khotbah cuma pulang, sudah selesai, sudah enggak. Maka itu saya tanya. Nomor 1, ditarik oleh keinginannya, ya. Tiap-tiap orang digoda oleh keinginannya. Kedua, diseret oleh keinginannya. Ketiga, diapakan? Dipikat olehnya. Nah, sekarang bedakan. Apa bedanya diseret dan dipikat? Ayo coba. Ini cara kita belajar Alkitab. Kita harus tahu kata per kata. Renungkan itu. Banyak tanya pada Tuhan Yesus, kenapa begini? Kenapa firman? Contoh ini. Digoda oleh keinginan, diseret, dipikat. Nah, apa bedanya diseret dan dipikat? Coba. Kalau nggak ada yang jawab, saya katakan pulang. Ayo. Untuk apa saya ngajar kalau saudara tidak ikut berpikir? Apa bedanya diseret dengan dipikat? Kalau diseret bagaimana? Kalau dipikat bagaimana? Ayo. Siapa saja boleh jawab. Nggak usah takut. Ayo, diseret itu bagaimana? Dipikat bagaimana? Cepat. Diseret sama juga dipancing. Diseret sama juga ditarik. Ya. Terus kalau dipikat? Sama juga dipancing. Ya, jadi sudah kena ditangkap. Pasang perangkap. Oke, yang lain. Ada banyak. Saudara keluarkan. Ayo, semuanya berpikir. Betul. Sudah ada 2 jawaban. Diseret itu apa tadi, Pak? Ditarik. Terus, nah, kalau dipikat sudah kena, sudah ketangkap. Ada yang lain? Punya pikiran lain? Ayo, Pak Wakil Gembala. Enggak apa-apa, ayo mikir apa? Semua harus mikir. Ayo mikir. Ini cara kita belajar firman Tuhan. Ayo, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak. Ayo, yang lain. Ayo, coba mikir, nggak apa-apa. Ini penting sekali kita belajar. Pak Narwan, bisa mikir? Ayo, ada ide apa? Apa itu diseret? Apa itu dipikat? Sudah ketemu jawabannya. Ditarik, sudah ditangkap. Ada yang lain nggak? Diapakan? Apa? Nggak apa-apa jawab. Yang lain apa? Oh begitu. Nah, ini yang saya tunggu. Semua orang pasti mikirnya ditangkap baru diseret. Ini bukan. Tapi itu logika. Saya tunggu ini. Oh memang. Saya tunggu orang mikir gini. Tepuk tangan buat topannya Michael. Saya bisa mikir seperti itu. Nah, kalau gini kan keluar hal-hal baru. Logikanya orang itu ditangkap dulu baru diseret. Tapi setan tidak begitu. Dia tidak akan tangkap orang sebelum orang itu diiming-iming, tahu diiming-iming ya? Ditarik dulu. Apa? Diapakan? Dirayu, iya. Ditunjukkan hal-hal yang bagus dulu. Oke, satu hari ada anak muda yang nyesal seumur hidup, tapi terlambat. Karena dia, sudah hidupnya hancur-hancuran. Narkoba iya, berzina iya, mabuk iya.
Nah, waktu dia ngebut dengan geng motor, dia mati. Begitu mati, dia dibawa ke neraka. Tapi dia kaget. Neraka itu indah, ramai. Nah, Tuhan berkata, waktumu belum sampai. Kamu harus kembali ke dunia. Tuhan, aku enak di sini. Neraka itu indah. Pokoknya belum sampai waktu. Kamu harus kembali. Wah, di UGD sudah ditutup dengan kain putih. Hidup lagi dia. Wah, dia senang sekali hidup lagi. Dia cerita ke teman-temannya. Dengarkan ini. Bahwa neraka itu indah ternyata. Nah, karena dia tahu hidupnya dapat bonus. Dia tidak jaga. Dan dia hidup lebih jahat lagi. Baru berapa minggu hidup, mati lagi dia. Kali itu dia dibawa ke neraka. Dan begitu sampai neraka, dia kaget. Api di mana-mana. Terus dia tanya kepada penjaga neraka, mana neraka yang kulihat berapa minggu yang lalu? Oh, itu cuma etalasenya saja. Ngerti ilustrasi itu? Itu cuma etalasenya saja. Jadi ini yang benar. Aduh, nggak mau, aku balik. Tuhan bilang nggak bisa. Aku sudah beri kamu kesempatan. Nah, jadi kalau kita melihat hal seperti ini, saudara, iblis itu tidak tangkap dulu. Dia iming-iming, tahu iming-iming ya? Bahasa Indonesia iming itu apa sih? Ya ditarik gitu, ditunjukkan yang bagus-bagus dulu. Nah, jadi ini yang dipikir oleh banyak orang seperti opanya Michael. Iblis tidak akan tangkap kita dulu. Apalagi kalau kita Kristen, dia tahu. Oh, orang Kristen nggak bisa ditangkap. Dia pasti lari. Tapi dijebak dulu. Maka itu diseret. Nah, itu sebabnya semua kelemahan kita harus jaga baik-baik. Karena kelemahan kita itu yang menjadi umpan utama. Lanjut ya, dengarkan ini. Jadi setan itu memperhatikan kelemahan-kelemahan kita. Saya beri beberapa contoh. Orang yang kelemahannya percabulan, ya, orang kelemahannya percabulan, dia melihat hal apa saja yang agak terbuka sedikit, itu sudah matanya sudah kotak-kotak dia itu. Ngerti istilahnya begitu? Karena itu kelemahannya. Orang yang kelemahannya uang, apa-apa uang. Saudara, dia ngelihat apa saja, itu mikir, wah gimana kalau jadi duit ya? Gimana ya? Selalu begitu. Nah, maka itu kenalilah kelemahan-kelemahan kita. Ngerti kata ini? Kalau saudara dan saya bisa mengenali kelemahan-kelemahan kita, maka setan tidak bisa menyeret kita. Karena begitu dia datang atas kelemahan kita, langsung kita tolak. Karena kita tahu, oh di sini kelemahan. Contoh, orang yang kelemahannya suka tersinggung. Ada SMS salah pencet, sudah tersinggung dia. Nanti ada orang matanya kedip-kedip gitu karena kelilipan, dia datang. Kenapa kamu kedip melihatin aku? Loh, kelilipan, oh dimarahin. Ngerti? Itu orang suka tersinggung. Nah, jaga kelemahan kita masing-masing. Karena di bagian itu setan bekerja. Percaya nggak tiap-tiap kita punya kelemahan? Jawab. Percaya nggak tiap-tiap kita punya kelemahan? Nah, area mana yang jadi titik lemah dalam hidup? Contoh, orang kelemahannya sakit, jaga. Hujan, pilek, panas, pusing. Wah, repot mau hidup kayak apa orang nggak begitu. Nah, kalau itu kelemahannya, jaga diri supaya setan nggak menyeret kita dalam penyakit. Kalau saudara datang ke dokter, 80 sekian persen, ya ini medis, 80 sekian persen. Medis itu berkata, orang itu sakit bukan karena virus, tapi karena mulutnya rakus. Catat itu baik-baik. Kira-kira ya atau tidak? Maka itu kalau saya sebagai pendeta, Pak Edi tolong ya, sampaikan Pak Gembala juga, kalau diminta ada orang sakit suruh doakan, jangan langsung doakan, tanya dulu makanannya apa. Kalau apa? Makan apa? Nah, bukan cuma habis makan apa, kesukaannya makan apa, itu penting. Kalau kesukaannya adalah daging-daging yang dilarang oleh Alkitab, jangan didoakan. Siapkan cepat peti mati. Loh, sebab dia bunuh diri. Betul tidak? Jangan didoakan.
Kalau didoakan sembuh dia rakus lagi. Nggak tahu dilarang kok. Nah cuma masalahnya saya nggak tahu jawabannya sampai hari ini. Kenapa yang Alkitab larang itu kok enak semua? Ini masalahnya. Betul tidak? Nah maka itu jaga-jaga. Apa yang jadi kelemahan kita, baik itu sakit, tersinggung, percabulan, uang, iri hati atau apa saja, daerah itu yang kita perlu jaga. Karena di daerah itu iblis akan seret kita. Diseret sebetulnya kita masih bisa lolos. Kalau sudah dipikat, nah itu sulit. Karena kita sudah ditangkap. Yakobus 1 mulai 13 kita baca. Oke, ayo kita lihat lagi ayat berikut. Belum selesai. Setelah dipikat, diapakan lagi? Lihat ayat yang ke-15. Dan apabila apanya? Nah ini keinginan itu telah dibuai. Jadi iblis itu punya cara pengembangbiakan dosa. Dan pengembangan biak dosa itu ada di dalam diri kita. Ketika kita ditarik oleh keinginan, aku mau. Oke, nah umur belasan. Tolong orang-orang tua, bagi anak-anak muda yang mau menikah nanti ingat. Kalau anak-anak kita sudah mulai masuk umur belasan, itu masa yang paling berbahaya dalam hidup manusia. Mengapa Lukas menulis satu-satunya peristiwa yang dicatat oleh Alkitab sejak Yesus Tuhan kita lahir sampai dia pelayanan umur 30 tahun. Hanya satu kali ditulis ketika dia umur 12 tahun. Betul? Tidak ada catatan apa-apa. Dari umur 0 dia lahir sampai umur 30 dia melayani. Apa kegiatannya? Enggak ada. Hanya Lukas yang menulis. Nah ini pertanyaan, ini hal penting. Mengapa dari 4 penulis Injil hanya Lukas yang menulis? Karena dia seorang dokter. Kalau dia dokter, jadi yang mengawasi perkembangan karakter. Dan kenapa harus umur 12? Nah itu masa puber, masa akil balik. Ya pasti Michael Eric suara mulai gede, mulai gitu. Betul nggak? Akongnya lihat nggak perubahan toh? Nah anak-anak yang umur remaja, baik laki maupun perempuan. Ingat saya pesan, papa mama tidak boleh jadi papa mama. Harus jadi teman, bukan juga jadi kakak. Mereka perlu teman. Maka itu kalau saudara masih punya kitab terjemahan lama, di kisah Lukas 2 tentang Yesus umur 12 tahun, ada tulisan begini. Saya suka terjemahan lama. Ketika Maria dan Yusuf sudah kebingungan, kan 2 hari perjalanan. Karena begitu sehari perjalanan, baru mereka sadar anak itu hilang. Nah ini orang tua terlalu. Masa sehari perjalanan sampai lupa anak itu di mana? Karena apa? Cerita sendiri gosip sambil jalan itu sampai anaknya hilang. Lalu mereka balik lagi sehari lagi. Jadi 2 hari dicari baru ketemu. Ketemu Tuhan Yesus di bait suci. Masih ingat? Dia lagi ngapain di bait suci? Ayo, lagi apa? Berdebat dengan ahli-ahli Taurat, anak umur 12 tahun. Otomatis sebagai mama, sebagai papa, ya emosi bukan? Kemana saja kamu itu? Kalau sebagai terjemahan sehari-hari, kamu bikin susah kami. Nah terjemahan harus begini. Hai perempuan, apa kena mengena aku dengan kamu? Bukankah aku harus ada di rumah bapakku? Wah itu kata kurang ajar loh saudara. Apa kena mengena aku dengan kamu? Nah orang tua perhatikan. Yang belum menikah juga nih, kalau kalian punya anak remaja, itu ayatnya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, Alkitab itu nggak sekedar buku agama, tidak. Alkitab nggak sekedar kitab suci agama, tidak. Alkitab itu lebih daripada kitab suci agama. Karena saya bedakan, kalau sebut kitab suci agama, wah mesti disakralkan. Enggak, ini buku kehidupan yang bukan Kristen pun berhak untuk memiliki dan mengalami. Katakan amin. Kesalahan gereja adalah ketika Alkitab hanya untuk kita, itu salah. Dan ini bukti yang saya tunjuk. Maaf ya, bagi saudara yang baru kenal saya hari ini, saudara akan tahu berapa kali saudara dengar pendeta khotbah. Saya kalau khotbah tidak khotbah. Kalau saudara melihat cara saya menerangkan walaupun pakai Alkitab, maka orang Islam, orang Hindu, Buddha, ateis, komunis pun bisa setuju. Karena ini fakta hidup. Saya nggak cuma khotbah hal rohani, hal-hal yang setiap hari kita alami dalam hidup. Itu penting sekali.
Begitu banyak orang ke gereja, pulang gak dapat apa-apa. Karena pendetanya terlalu rohani dan terlalu teologi yang disampaikan itu. Jemaat belum nyampe. Begitu banyak orang pulang gereja, tadi dengar khotbah apa? Ya khotbah apa ya? Lupa ya. Mau tidur. Bagaimana ingat? Kenapa tidur? Karena pendetanya khotbahnya mengantukkan.